Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lalu Muhammad Nathan Ramdhani selaku Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tahun 2022. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Alfianisi, Wakil Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Halo, perkenalkan, saya Laila Amrita Rosyada sebagai Bendahara Umum dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Di sini saya akan memperkenalkan lembaga legislatif kampus yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Mataram, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram atau yang disingkat dengan DPM FEB Unram. DPM FEB Unram adalah organisasi mahasiswa yang memiliki kekuasaan legislatif tertinggi, yang tentunya memiliki kewajiban dan tugas untuk menjaring aspirasi mahasiswa, mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan pertimbangan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa, unit kegiatan fakultas yang ada di FEB Unram dalam menjalankan GBH-PKO, serta memberikan SOP administrasi keuangan atau anggaran, yang dimana tentunya untuk organisasi mahasiswa ataupun mahasiswa secara umum, guna meningkatkan prestasi baik dalam segi akademik ataupun non-akademik. Ya, betul. Untuk merealisasikan tugas dan kewajiban yang ada di DPM FEB Unram, DPM memiliki 4 komisi yang bekerja di dalamnya. 4 komisi yang dimaksud, pertama Komisi 1 Kelembagaan, kedua Komisi Legislasi, ketiga Komisi Pengawasan, dan yang terakhir Komisi 4 Aspirasi. Dimulai dari Komisi 1 Kelembagaan. Nah, di sini tugas dari Komisi 1 Kelembagaan memiliki tugas membangun koordinasi dan sinergisasi yang baik antar lembaga kemahasiswaan yang ada di DPM FEB Unram. Bersama dengan Komisi 1 Kelembagaan, DPM FEB Unram menangani sengketa antar lembaga di lingkungan FEB Unram, melakukan kunjungan-kunjungan ke banyak lembaga sehingga mendorong dan mengoptimalisasi kinerja lembaga kemahasiswaan yang ada di DPM FEB Unram. Nah, jadi di sini Komisi 1 Kelembagaan memiliki program kerja. Yang pertama, kunjungan kerja Ormawa, kedua, safari kelembagaan, ketiga, studi pertautan, keempat, pemira, dan yang terakhir, greeting card untuk Ormawa. Selanjutnya, Komisi 2 Legislasi. Nah, Komisi 2 Legislasi ini memiliki sebagai perwujudan kekuasaan DPM yang utama. Komisi 2 Legislasi sebagai komisi perpanjang tangan anggota independen DPM dalam kekuasaan yang legislatif. Komisi 2 Legislasi memiliki tujuan untuk mewujudkan sistem kegiatan kemahasiswaan yang ideal dan mendorong kegiatan perancangan konsep kegiatan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Komisi 2 juga memiliki program kerja yang utama, di mana program kerja itu terdiri dari pembahasan peraturan ADART KM FEB Unram, lalu webinar legislatif, training legislatif mahasiswa, dan yang terakhir peninjauan peraturan pemira FEB Unram. Selanjutnya Komisi 3 Pengawasan. Nah, di sini Komisi 3 Pengawasan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BEM dan Ormawa FEB Unram. Tugas dari komisi ini meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung, sekaligus memberi masukan atas masalah-masalah yang dihadapi oleh BEM dan Ormawa FEB Unram. Komisi pengawasan diharuskan memiliki hubungan yang dekat dan sikap saling percaya dengan fungsionaris BEM dan Ormawa FEB Unram, dapat melakukan penilaian secara objektif terhadap kinerja BEM dan Ormawa FEB Unram, serta turut untuk berkontribusi dalam memberikan sarana masukan terhadap kendala yang dihadapi oleh BEM Ormawa beserta jajaran Ormawa. Nah, di sini Komisi 3 Pengawasan memiliki program kerja. Yang pertama, workshop Ormawa, yang kedua, hearing DPM dan BEM, yang ketiga, evaluasi pertengahan tahun, dan yang keempat, evaluasi akhir tahun, serta yang terakhir, Ormawa Award. Dan yang terakhir yaitu Komisi 4 Aspirasi. Di sini Komisi 4 Aspirasi bergerak dalam bidang penjaringan aspirasi, penelitian, dan pengembangan data yang digunakan sebagai arah kebijakan DPM FEB Unram. Komisi 4 Aspirasi adalah komisi yang memiliki kewenangan dalam menjaring aspirasi mahasiswa sesuai dengan amanat ADART DPM FEB Unram. Aspirasi yang dijaring dapat bergerak secara online maupun offline,
melalui sistem yang sesuai. Komisi ini tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan data, mengelola data seputar aspirasi tersebut, namun juga menuntaskan melakukan follow up terhadap pihak yang terkait dengan aspirasi tersebut hingga pada akhirnya mendapatkan hasil pertanggungjawaban. Program kerja dari aspirasi itu sendiri yang pertama, aspirasi online, yang kedua, aspirasi Goto Ormawa, dan yang terakhir, ekonomi berdialog. Nah, itu dia 4 komisi serta program kerja mereka yang ada di DPM EPB Unram untuk merealisasikan tugas dan kewajiban yang ada di DPM EPB Unram. Jadi guys, bukan cuma ada komisi, tapi juga ada biro yang senantiasa setia membantu kinerja dari komisi yang ada di DPM FEB Unram. Di DPM FEB Unram ada 3 biro. Yang pertama, Biro Internal, yang kedua, Biro Kominfo, dan yang ketiga, Biro Administrasi dan Anggaran. Yang pertama ada Biro Internal. Biro Internal memiliki tugas untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di DPM FEB Unram serta mengelola inventaris yang ada di DPM FEB Unram. Dalam mengembangkan sumber daya manusia, Biro Internal diharapkan mampu membuat program kerja yang tepat guna serta berorientasi pada profesionalisme dan kekeluargaan. Selain itu, program kerja tersebut nantinya memberikan bekal kepada seluruh fungsionaris DPM FEB Unram sehingga diharapkan ada nilai tambah yang akan didapatkan. Biro Internal memiliki program kerja sebagai berikut. Yang pertama, ada Secret Fresh, Makrab DPM, Bukber DPM, DPM Identitas, Magang DPM, DPM Appreciation, Memory of DPM, dan Rila DPM. Yang kedua, ada Biro Kominfo. Biro Kominfo memiliki fungsi sebagai media dan teknologi informasi serta hubungan masyarakat. Biro ini merupakan biro yang menjadi ujung tombak terhadap citra dan pencitraan dari DPM FEB Unram. Dalam hal ini, Kominfo harus mampu melakukan rebranding sesuai dengan visi misi dan nilai-nilai dari DPM FEB Unram. Fungsinya sebagai media dan teknologi informasi, Kominfo diharapkan mampu memaksimalkan kanal-kanal informasi yang dimiliki DPM FEB Unram seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Sedangkan dalam fungsinya sebagai humas adalah dapat menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak di luar FEB Unram. Tidak hanya itu, Kominfo juga memiliki program kerja seperti Identity Design, Social Station, Design Assist, Sharing Design, dan Introduction Video of DPM FEB Unram. Dan yang terakhir adalah Biro Administrasi dan Anggaran. Biro ini merupakan biro khusus yang memeriksa anggaran dana dan laporan keuangan dari BEM dan Ormawa yang ada di FEB Unram dengan dibantu Komisi 3 Pengawasan serta melakukan pengawasan, pengarahan, dan koordinasi terkait format dan alur kegiatan pada BEM dan Ormawa yang ada di FEB Unram. Nah, itu dia biro yang ada di DPM FEB Unram yang membantu setiap kegiatan dan kinerja komisi yang ada di DPM FEB Unram. Itulah profil singkat dari kami selaku Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. DPM FEB Unram, Viva Legislativa.